yaitu dengan cara biologis, yaitu menggunakan musuh alami. Kita bisa menggunakan musuh alami untuk beberapa jenis organisme pengganggu tanaman. Pada saat kita melakukan tindakan-tindakan itu, jangan sampai kita lebih mementingkan ekonomi, kita mengesampingkan masalah kesehatan. Oh iya, itu sering terjadi kayaknya di petani. Betul itu, sekali, Ibu. Kita menjadi sehat itu kita harus konsumsi yang namanya makanan. Begitu juga dengan tanah kita. Tanah kita hari-hari ini sangat tergantung dari pupuk kimia, sehingga pada saat Halo kawan baper di mana saja berada, salam jumpa untuk yang pertama kalinya, tapi semoga bukan untuk yang terakhir kalinya di acara Baper Podcast, Omong Pertanian dan Peternakan di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Kawan baper, mungkin kali ini kawan baper menyaksikan siapakah orang asing yang ada di sini, berbeda dari host-host yang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Helni Lowa. Saya hadir di sini bersama-sama dengan rekan-rekan saya untuk kawan baper ketahui bersama bahwa sejak tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 3 September 2023 di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dilaksanakan pelatihan dasar fungsional penyuluh pertanian ahli, di mana pesertanya itu ada 33 dari 2 provinsi, dari Provinsi NTT dan Provinsi NTB. Dan saya adalah salah satu pesertanya bersama salah satu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Dan narasumber kita kali ini adalah seorang pria yang kalau dilihat-lihat itu ketampanannya itu ya 11-12 lah dengan para widya iswara yang ada di BPPP Kupang ini. Kita akan perkenalkan saja langsung. Di hadapan saya saat ini sudah ada Bapak Fredrik Lero Sudi SP. Selamat pagi Bapak, selamat siang, selamat sore, pokoknya selamat untuk hari ini Bapak. Apa kabar? luar biasa, tetap luar semangat. Biasa sekali. Sahabat Baper, perkenalkan saya Fredrik Lero Sudi, PPL dari Kabupaten Sumba Barat di Kecamatan Loli, lokasi kerjanya di Desa Manola. Oke, apa kabar Bapak? Selama ada di sini sudah hampir mau 3 minggu ya Bapak kita ada di sini. Ya kurang lebih hampir 3 minggu, kita masih tetap semangat dan diberi kesehatan dan berkat yang luar biasa. Oke, sudah naik berapa kilo Bapak selama 3 minggu ada di sini? Ya kurang lebih bisa 2-3 kilo lah. Oke, tapi pulang jangan lupa diet Bapak ya, supaya jangan terlalu turun desa itu tidak boleh terlalu gemuk-gemuk Bapak, berbahaya. Nanti motor nanti langsung takandas nanti di tengah jalan. Ibu. Oke, kawan baper, bersama Pak Edi. Ini lebih akrab disapa Pak Edi saja ya, supaya betul. lebih enak begitu. Kalau Fredrik ini nanti kita punya lidah agak talipat-talipat begitu. Oke, kawan baper, bersama Pak Edi kali ini kita akan membahas tentang organisme pengganggu tanaman. Di mana kita ketahui bahwa dalam kita berusaha tani, tentunya kawan baper itu pasti sering mengalami atau melihat organisme pengganggu tanaman. Begitu ya Pak Edi ya, sebagai PPL tentu. Kalau seandainya boleh tahu nih Pak Edi, kira-kira organisme pengganggu tanaman itu sebenarnya apa? Organisme pengganggu tanaman itu adalah organisme yang menyebabkan tingkat kerugian apabila dibiarkan. Organisme pengganggu tanaman itu ada 3. Yang pertama hama, yang kedua penyakit, dan yang ketiga itu gulma. Oke, ada 3 ternyata sebenarnya. Ada 3. Tapi yang sering kita alami, maksudnya sering kita dengar kalau sebagai petani ya, itu biasanya kan hanya hama dan penyakit. Kalau gulma itu ya mungkin sering juga, tapi bahasanya mungkin bukan gulma kalau di kalangan petani. Kira-kira apa bedanya hama dan penyakit Pak Edi? Kalau hama dan penyakit kita bisa lihat dari serangan secara kasat mata. Iya. Kalau nih hama, biasanya hama itu menggunakan mulut dengan memakan tanaman sampai habis. Kalau penyakit biasanya ditunjukkan oleh gejala-gejala seperti hama penyakit pada umumnya itu ada 2, bakteri sama jamur. Dimana kalau bakteri itu biasanya daunnya utuh, tapi ada tanda-tanda pada spot-spot tertentu bahwa terserang bakteri. Kalau jamur biasanya penyebarannya lebih luas dari bakteri. Dia tidak spot-spot tertentu, dia mempunyai kumpulan-kumpulan yang lebih menyebar luas. Oke, kalau seandainya supaya kawan baper yang di rumah ini bisa lebih langsung tahu begitu Pak Edi. Kalau contoh hama itu yang seperti apa? Contoh hama
ya bisa juga dikategorikan seperti kita ini manusia, kalau kita merusak bisa dikategorikan hama. Tapi bukan itu maksud saya. Iya. Hama yang sebenarnya Jangan, kita itu bukan hama, kita bukan hama. Oke. hama Apa itu? sebenarnya itu seperti satunya belalang. Kalau di Sumba itu yang ada nama belalang kembara, mungkin yang sekarang ini lagi marak-maraknya ya Pak ya Edi, betul itu yang lagi Iya. heboh-hebohnya. Iya betul, kasihan itu PPL ada sementara pengendalian di sana. Ya, Lanjut, kalau penyakit contohnya apa Pak Edi? Kalau penyakit itu yang seperti yang saya bilang tadi, ada bakteri, jamur, virus. Oh oke. Ini kita kan sudah tahu sekarang bedanya hama dan penyakit. Tapi kalau di lapangan itu kan kebanyakan kawan baper atau petani ada yang hanya bilang pokoknya mau dia serangan apa saja langsung bilang oh ini hama saja, ini penyakit saja kayak begitu. Terus misalkan ini Pak Edi, kalau seandainya lahan saya yang terkena serangan hama dan penyakit, kira-kira selain Pak Edi selaku PPL yang harus saya hubungi, siapa lagi kira-kira orang yang bisa saya hubungi untuk bantu saya mengendalikan hama dan penyakit? Tentunya pengendalian hama ini kita harus diawali oleh si petani itu sendiri. Yang mengetahui setiap hari aktivitas pertaniannya adalah si petani itu sendiri. Yang kedua, ada PPL yang akan membantu untuk mengarahkan mengenai tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi hama. Yang ketiga, ada juga yang namanya petugas POPT. Oh iya. Itu di setiap kecamatan, di setiap BPP ada salah satu petugas yang khusus untuk penanganan POPT. Oh iya. Tetapi ini hama yang ditangani di sini adalah hama yang memang gejalanya serangan besar. Kalau masih bisa dikendalikan oleh si petani itu sendiri, ya tidak perlu kita harus lapor ke petugas POPT. Oh ya, oke. Berhubungan dengan yang tadi katanya Pak Edi bahwa petani bisa melakukan pengendalian hama dan penyakit sendiri. Nah, kira-kira kalau seandainya misalkan ya saya mencontohkan misalkan saya ini petani ya Pak Edi ya, kapan dan bagaimana saya harus melakukan pengendalian pada OPT itu misalkan? Ya, itu intinya di situ, kapan dan bagaimana kita melakukan pengendalian. Iya. Pengendalian itu sebenarnya sudah sejak dari awal perencanaan budidaya kita itu sendiri. Oh oke. Secara teknis memang ada kita kategorikan dalam 5 besar. Yang pertama, pengendalian hama dengan secara fisik atau mekanik. Biasanya kita melihat hama, kita menangkap, langsung membunuhnya, itu adalah tindakan mekanik. Kalau fisik bisa kita menggunakan misalnya cahaya. Itu untuk mengendalikan kayak penyakit jamur. Itu biasa kita gunakan untuk tanaman padi dengan kita mengatur jarak sedemikian rupa agar cahaya bisa masuk. Lalu penindakan yang kedua yaitu dengan cara biologis, yaitu menggunakan musuh alami. Kita bisa menggunakan musuh alami untuk beberapa jenis organisme pengganggu tanaman. Yang ketiga yaitu dengan ini kultur sistem pola tanam kita, kultur teknis, bahasanya kultur teknis. Ini kalau kita berbicara tentang masalah kultur teknis, ini adalah masalah preventif, pencegahan dari OPT itu sendiri, di mana dari awal kita merencanakan bahwa kita akan mengalami yang namanya serangan OPT dan kita menyediakan strategi-strategi untuk mengatasi serangan OPT itu. Misalnya dengan kita menggunakan pola tanam jajar legowo. Dengan menggunakan pola tanam jajar legowo contohnya, kita bisa menghindari beberapa jenis OPT. Seperti perkembangan jamur dengan memanfaatkan celah-celah cahaya yang masuk, jamur tidak akan berkembang dengan pesat atau bahkan kita bisa meminimalisasi. Yang kedua, misalnya pergerakan dari ulat-ulat, dengan adanya jarak tanam, kita bisa menghindari serangan ulat yang sporadik. Yang bisa berpindah dari satu ke satu, karena dengan semakin mepetnya tanaman padi, kalau kita tidak menggunakan pola tanam jajar legowo, perpindahan ulat semakin cepat sekali. Yang keempat, ini pengendalian menggunakan musuh alami. Kita bisa memanfaatkan beberapa musuh alami untuk mengendalikan hama dan penyakit atau organisme pengganggu tanaman. Yang terakhir, biasanya pemilihan yang terakhir itu ya pengendalian secara kimia. Ini pengendalian secara kimia, kita perlu mempertimbangkan ada yang namanya pertimbangan ambang ekonomis. Di mana kita mengambil tindakan ini ketika kita merasa petani sudah merugi. Jadi kita harus melakukan tindakan menggunakan bahan kimia. Dari beberapa ini, kita dalam memilih tindakan-tindakan ini kita harus pertimbangan juga yang namanya pertimbangan ekologis. Pertimbangan ekologis itu ya pertimbangan lingkungan.
kita harus menjamin keberlangsungan hidup kita terhadap ini pertanian. Kita harus menjamin keberlanjutan ekologisnya. Jangan sampai tindakan yang kita ambil malah bisa merusak, merugikan kita di masa depan begitu. Betul sekali, Ibu. Iya, oke. Itu tadi sudah, maksudnya sekian banyak cara yang kita lakukan. Tapi kan kadang ada petani ini yang agak nakal begitu Pak Edi. Maksudnya Hisa tidak mau tahu begitu, dia mau kendalikan atau tidak. Tapi kalau menurut Pak Edi sebagai PPL, kenapa petani itu harus melakukan pengendalian OPT? Kenapa harus petani itu melakukan pengendalian OPT? Itu tadi yang saya sempat sudah singgung sedikit, bahwa petani mengalami kerugian ketika kita secara naluri, apabila kita melakukan usaha pertanian, kalau kita merasa rugi pasti kita akan melakukan tindakan, karena yang tentunya nanti modal usaha kita tidak akan kembali kalau kita membiarkan begitu saja. Tetapi di sini yang perlu kita tekankan bahwa yang namanya keberlangsungan hidup kita tergantung dari hasil pertanian. Pada saat kita melakukan tindakan-tindakan itu, jangan sampai kita lebih mementingkan ekonomi, kita mengesampingkan masalah kesehatan. Itu sering terjadi kayaknya di petani. Betul sekali, Ibu. Apalagi sekarang dengan pola-pola, kalau kita pergi di pasar ini pasti mama-mama tanya, ini sayur putih ini pakai urea kok, pakai pestisida kok. Itu salah satu pola yang perlu kita perhatikan juga. Jangan sampai kita hanya senang melihat tanaman kita subur, tidak terserang oleh hama penyakit, tetapi nilai ekonomisnya jadi malah turun nanti, karena mereka tahu kalau kita sudah gunakan pestisida kimia itu. Apalagi kalau berlebihan. Oke Pak Edi, kawan baper di mana saja berada, saat ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia itu sedang menggencarkan yang namanya Genta Organik, Gerakan Tani Pro Organik. Nah, sebagai PPL ini, karena PPL itu adalah orang yang berhubungan langsung dengan petani, jadi istilahnya garda terdepannya untuk petani. Jadi petani kalau seandainya butuh sesuatu itu pasti PPL duluan yang dicari, seperti itu. Ibu. Jadi kita, apalagi kita PPL muda, begitu banyak sekali petani yang suka cari kita ya Pak Edi. Pak Edi juga begitu tuh. Betul. Kita kembali ke masalah Genta Organik tadi ini, kawan baper, dalam menggunakan gerakan tani pro organik tadi itu. Tapi kita melihat bahwa petani itu banyak sekali yang menggunakan pestisida kimia sekarang ini. Apalagi kemarin kita melakukan praktek kompetensi dasar kan Pak Edi di kecamatan, kalau tidak salah, kebetulan kawan baper, saya dan Pak Edi ini kebetulan satu tim untuk melakukan praktek kompetensi dasar di kecamatan. Dan di sana itu tanaman hortinya itu sekarang itu sedang in ya, apalagi kecamatan itu adalah salah satu kelurahan yang mendukung pasar untuk tanaman hortikultura begitu. Tapi memang untuk penggunaan pestisida kimianya memang agak lumayan lah begitu. Ini kira-kira menurut Pak Edi sebagai PPL, kira-kira pesan dan saran begitu untuk petani supaya jangan terlalu menggunakan pestisida kimia atau menangani OPT itu dengan cara kimia, supaya kita tetap mendukung gerakan tani pro organik ini, Genta Organik ini. Sebagai PPL kita mendukung itu. Kira-kira ada tidak pesan-pesan atau saran kepada para petani kita untuk meminimalisir pengatasan OPT itu dengan cara kimia, mungkin Pak Edi? Betul sekali Ibu, apalagi Ibu singgung tentang PPL. Ini kita katanya PPL itu garda pertanian terdepan, tetapi ya bahasa kerennya kalau di Sumba itu mereka bilang ujung tombak. Tetapi ujung tombak yang biasa sudah sering tumpul. Nanti kita asal lagi nanti Pak Edi, tenang saja. Agak jarang diasah Ibu. Iya, kira-kira pesannya untuk para kawan baper mungkin bisa disampaikan langsung juga Pak Edi. Ya, sahabat baper, untuk penanganan organisme pengganggu tanaman perlu juga kita mempertimbangkan, yang pertama selain sisi ekonomi yang saya sudah sebut tadi, ekologis dan kesehatan manusia. Kita perlu menggunakan sumber daya yang ada untuk meminimalisasi yang namanya penggunaan pestisida, apalagi di kelurahan. Berdasarkan informasi yang saya dengar bahwa petani-petani di sana itu sering sekali menggunakan tidak tepat jenis penggunaan pestisida. Itu sahabat-sahabat baper, kita perlu menghindari masalah-masalah itu mungkin dengan memanfaatkan. Apa itu Pak Edi? Memanfaatkan bahan-bahan lokal yang ada sebagai pestisida nabati. Mungkin untuk penanganan jamur seperti yang saya ketahui, seperti serangan
antraknosa pada cabai, kita bisa menggunakan jamur trichoderma. Pengembangan jamur trichoderma itu tidak terlalu susah, karena kita bisa menggalinya dari contoh satu serbuk kopi. Ketika kita habis minum kopi, biasa jamur trichoderma itu muncul. Mungkin dari sini sahabat-sahabat penyuluh atau petani milenial atau petani-petani yang masa kini begitu, yang bisa mengakses informasi, bisa mencari sumber-sumber informasi mengenai trichoderma, dan kita bisa kembangkan untuk salah satu jenis penyakit, yaitu antraknosa. Atau bukan hanya penyuluh dan apa, tapi Balai Besar Pelatihan dan Peternakan juga mungkin bisa memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang itu ya, tentang pemanfaatan pestisida itu tadi, nabati. Betul sekali, Ibu. Terus apa lagi kira-kira Pak Edi untuk selain pestisida nabati, kira-kira saran apa lagi yang bisa kita sampaikan kepada kawan baper? Saran saya yang kedua yaitu memperhatikan penggunaan pupuk organik. Kalau kita menggunakan pupuk organik secara benar dan tepat, diimbangi sedikit pupuk kimia, saya rasa ledakan hama penyakit akan berkurang. Karena alam kita ini sebenarnya sudah sangat kurus dari sisi bahan organik, sehingga kalau kita ibaratkan kita manusia, pada saat kita sakit, kita hanya bergantung pada infus. Sementara sebenarnya supaya kita menjadi sehat itu kita harus konsumsi yang namanya makanan. Begitu juga dengan tanah kita. Tanah kita hari-hari ini sangat tergantung dari pupuk kimia, sehingga pada saat penanaman satu jenis tanaman, misalnya padi, akan mudah sekali terserang hama penyakit. Ledakan hama juga itu karena ketidakseimbangan antara ekologi kita. Ada di sini yang hilang. Di sini juga saya sekalian menyarankan bahwa yang namanya perhatian kita terhadap musuh-musuh alam itu kita perlu lindungi. Contoh kita di Sumba, kembali lagi sahabat baper saya berbicara tentang di Sumba. Yang namanya penembakan burung itu seharusnya kita kurangi. Karena ledakan hama belalang kembara ini salah satu juga dipicu oleh berkurangnya burung elang putih. Kalau sebelum-sebelumnya waktu kita masih kecil, waktu masih tahun 2000-an ke bawah. Itu Pak Edi masih kecil ya tahun itu. Oke, lanjut Pak Edi. Pada saat itu burung elang putih masih banyak sekali. Dan pada zaman-zaman itu serangan belalang kembara sudah belum ada. Tetapi pada saat 2000-an ke atas, serangan belalang kembara ini setiap tahun sering sekali. Dan kita jarang sekali melihat yang namanya elang putih. Mungkin untuk teman-teman yang suka berburu, kita bisa kurangi, kita bisa memilih yang mana yang bisa membantu kita untuk di dunia pertanian dan yang bisa kita konsumsi. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada lagi Pak Edi yang ingin disampaikan untuk kawan-kawan baper atau untuk para petani yang di luar sana? Yang terakhir mungkin untuk kawan-kawan baper, tetap semangat, tetap perhatikan pertanian kita. Mari kita membangun pertanian yang sehat, yang berekologi bagus untuk kehidupan Indonesia yang lebih baik. Wow, luar biasa sekali kawan baper. Saya tepuk tangan sendiri di sini karena memang tidak ada teman-teman di sini, hanya tim saja, jadi saya tepuk tangan sendiri. Dan jangan lupa ya Pak Edi ya, jangan lupa tetap menggunakan semua yang organik. Kita kan harus mendukung Kementerian Pertanian, soalnya kan kita ada di bawah Kementerian Pertanian kan Pak Edi. Betul sekali. Baik kawan baper, tentunya ini saja beberapa hal yang mungkin beberapa informasi kecil yang dapat kami sampaikan selaku peserta diklat penyuluh ini. Dan apalagi saya sudah tidak tahu ini karena jujur kawan baper, di tempat ini kami sangat antusias untuk mengikuti seluruh kegiatan. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Edi selaku narasumber. Terima kasih kepada kawan baper yang sudah boleh menemani kami semua. Ingat, jangan lupa untuk selalu menyaksikan kami dan juga selalu mendukung BBPP Kupang. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel BBPP Kupang Media. Jangan lupa subscribe sekarang. Dan akhirnya galakan gerakan tani pro organik. Satu pesan dari kami sebagai PPL mungkin kurang terkenal, tapi sekalinya dikenal pasti akan bikin baper. Mungkin itu saja. Pertanian maju, mandiri, modern.